Singkatnya story Nabi Muhammad SAW session kemarin gua bahas gini lah pokoknya, bahwa Nabi Muhammad muda terjaga dari perbuatan jahiliyah dengan kehendak Allah tentunya. Kemudian Nabi Muhammad muda tumbuh dengan pendidikan yang berkualitas, penuh kasih cinta dari keluarganya pokoknya, yang artinya tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa. Kebayangkan pemuda gagah perkasa dan membangun prestasi di lingkungannya menjadi gelar Al-Amin dan tokoh terpercaya. Ingat ya, terpercaya. Pemuda yang mempunyai kedudukan dan dimuliakan serta terpandang dari keluarga Abdul Muthalib. Secara garis keturunannya kan dari para pemimpin ya Nabi Muhammad teh. Jadi penilaian masyarakat ya Nabi Muhammad muda tidak pernah berbuat dusta dan sangat teruji itu di lapangan. Makanya layak mendapatkan gelar tersebut. Jadi gelarnya Al-Amin, sangat terpercaya. Yang pada akhirnya pun Nabi Muhammad muda aktif menjadi pemuda berprestasi. Setelah aktif ikut militer di perang Al-Fijar sebelumnya, kemudian selanjutnya Nabi Muhammad muda terjun ikut ke dunia politik loh bersama family. Nah, terjun ke dunia politik bersama family di Perserikatan Hilful Fudul. Artinya Nabi sudah belajar berpolitik di usia muda. Keren kan Nabi kita? Jadi gini ceritanya. Bangsa Quraisy teh kan ditinggal wafat pimpinannya ya, Hashim, ketua atau presiden Mekah sebelumnya tuh kan meninggal. Kemudian disusul lagi oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Generasi pelanjut pimpinan Quraisy pun wafat waktu itu, yang artinya kedudukan ibu kota Mekah dari bangsa atau kabilah Arab pada umumnya terlihat jatuh dan merosot, kelihatan lemah gitulah ya, secara kekuasaan dan kekuatan. Bahkan tidak ditakuti lagi oleh kabilah-kabilah Arab lainnya. Terbukti dengan perang Al-Fijar yang udah gua bahas di session sebelumnya, bahwa kabilah Arab yang lain mulai berani menyerang Quraisy duluan, yang sebetulnya sebelumnya gak ada yang berani gitu. Jadi Quraisy setelah ditinggal pucuk pimpinannya ada yang berani nyerang gitu, karena sudah dianggap dan dipandang lemah lah oleh golongan Arab lainnya. Apalagi setelah perang Al-Fijar, bangsa Arab Quraisy teh kelihatan lemah banget. Tidak ada kesatuan dan persatuan yang bulat sebagai bangsa, karena setiap suku keturunan Quraisy berebut tahta. Wah ini nih bahaya nih, menjadi penyakit internal sebetulnya. Berebut pengaruh dan kekuasaan, masing-masing memonopoli pangkat jabatan dan kehormatan sebagai pengurus Ka'bah dan pemegang pucuk pimpinan di Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram teh sudah jadi tempat berpolitik sebetulnya di masa jahiliyah teh. Dapat disimpulkan bahwa ibu kota Mekah kala itu teh tidak ada keamanan khusus. Kekuasaan Quraisy tidak sanggup menjamin keamanan penduduk Mekah dan sekitarnya. Dalam lingkungan pemerintahan Mekah tidak ada jabatan kehakiman dan kepolisian guna mengadili kesalahan orang yang berbuat salah. Jadi udah gak ada undang-undang gitu di sana waktu itu untuk menjamin dan menjaga keamanan, hak milik dan jiwa orang dari gangguan yang suka berbuat curang dan sewenang-wenang. Dan mulai marak kaum lapisan bawah yang lemah dibuat semena-mena. Pokoknya kagak aman welah, banyak perpecahan, kegaduhan dengan sepihak dari orang-orang yang merasa punya kekuatan dan merasa berkuasa. Dan itu merajalela. Dan pada akhirnya berundinglah para pemimpin Quraisy dipelopori oleh omnya Nabi, yaitu Zubair bin Abdul Muthalib, di rumahnya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Jadi pertemuan meeting penting gitulah. Banu Hashim, Banu Abdul Muthalib, Banu Abdul Manaf, Banu Juhrah, dan Banu Taim kala itu. Jadi hasil dari meeting Perserikatan Hilful Fudul, yang artinya perserikatan sumpah utama ya. Jadi terbentuklah sebuah undang-undang. Bunyi undang-undangnya tuh gini:
Di Mekah sekelilingnya tidak boleh ada yang dianiaya dan diperlakukan semena-mena oleh seorang bangsa lain, sekalipun orang asing yang datang dari luar negeri atau orang yang terhitung sebagai budak belian. Akan dijaga baik-baik semua hak-haknya dengan tidak memandang bangsa atau kulit. Barang siapa yang melanggar perjanjian ini akan dihukum dengan yang setimpal, sekalipun yang melanggar itu dari golongan bangsa Quraisy sendiri. Wih, keren kan? Nah, Nabi Muhammad muda terjun ke dunia perserikatan politik ini untuk membela dan menolong orang-orang yang terzolimi tentunya. Padahal umur Nabi Muhammad muda kala itu kitaran 20 tahun. Tapi jiwa hero-nya, teman-teman, jiwa pahlawannya sudah bergelora jauh dari sebelum kenabian. Siapa yang kagak ngefans coba kalau kayak gini? Makanya teman-teman jangan salah milih teladan lah. Milih fans yang menjadi motivasi hidup itu yang pasti-pastilah pokoknya. Jangan salah contoh lah. Sekalipun kala itu Nabi Muhammad muda dalam permusyawaratan itu paling kelihatan muda. Ya namanya juga Nabi Muhammad muda ya. Dan dikenal oleh keluarganya dan bangsanya sendiri sebagai pemuda yang berpikir cerdas, merdeka, penyantun dan berbudi luhur. Berbudi luhur loh, berbudi luhur, berakhlakul karimah banget pokoknya. Nabi Muhammad muda terpilih menjadi pengurus perserikatan itu. Dan Nabi menerima dengan baik kala itu. Masya Allah, keren banget kan Nabi kita. Wih, keren pokoknya.